Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadul Faiza dengan NIM 121503 akan menjelaskan tentang studi kasus Enterprise Arsitektur dengan menggunakan framework EA. Saya akan membawakan judul yaitu Perencanaan Arsitektur Studi Kasus Perpustakaan Epistemic Dumai dengan metode framework TOGAF. Dalam era peralihan hak, pemanfaatan sistem informasi menjadi kunci keberhasilan proses bisnis. Namun, perpustakaan Epistemic Dumai saat ini menghadapi beberapa tantangan teknologi, termasuk kinerja perangkat keras yang tidak optimal, kebutuhan upgrade perangkat lunak, dan kendala dalam jaringan. Melihat kondisi ini, kami merekomendasikan implementasi perencanaan arsitektur teknologi baru menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Langkah ini tidak hanya mengatasi permasalahan infrastruktur, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan kriteria arsitektur enterprise yang baik, khususnya dalam meningkatkan sistem pelayanan peminjaman dan pengembalian buku berbasis online. Dengan menerapkan TOGAF ADM, kami yakin hasilnya akan menciptakan sebuah arsitektur enterprise yang mendukung pencapaian tujuan strategis perpustakaan Epistemic Dumai. Dalam penelitian ini diawali dengan menggali latar belakang masalah melalui studi literatur, observasi, dan wawancara di perpustakaan Epistemic Dumai. Setelah memperoleh data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM. Proses ini melibatkan 9 tahap, yaitu tahap persiapan, yaitu mendefinisikan kerangka dan prinsip. Yang kedua yaitu fase A, vision arsitektur, menetapkan ruang lingkup visi dan strategi. Fase B, arsitektur bisnis, deskripsi arsitektur bisnis saat ini, sasaran dan identifikasi kesenjangan. Kemudian masuk ke fase C, yaitu arsitektur sistem informasi. Ini adalah pengembangan arsitektur target untuk data dan aplikasi. Yang keempat yaitu fase D, arsitektur teknologi, menciptakan arsitektur teknologi keseluruhan untuk tahap-tahap berikutnya. Fase E yaitu peluang dan solusi, mengembangkan strategi keseluruhan dan menentukan solusi yang akan diadopsi. Kemudian fase F, perencanaan migrasi, mendahulukan proyek dan merencanakan migrasi. Fase G, tata kelola implementasi, menetapkan persiapan untuk implementasi. Fase H, manajemen perubahan arsitektur, memantau sistem yang berjalan untuk mendukung perubahan dan menentukan tahapan siklus. Dengan mengikuti langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan blueprint EA yang mendukung tujuan strategis organisasi, terutama dalam sistem pelayanan peminjaman dan pengembalian buku berbasis online. Kemudian masuk ke fase awal, yaitu preliminary fase, di mana melakukan persiapan sebelum merencanakan arsitektur enterprise di perpustakaan Epistemic Dumai. Fase ini bertujuan menjelaskan tahapan dari kerangka kerja dan metodologi perencanaan, melibatkan penggunaan metodologi TOGAF ADM. TOGAF ADM ini sebagai inti dari TOGAF, menyediakan panduan detail, lengkap, dan mudah dipahami untuk pengembangan serta implementasi arsitektur enterprise. Terdiri dari 8 fase seperti arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation, governance, dan arsitektur change management. Dalam penerapan TOGAF ADM ini menggunakan tools arsitektur pada setiap tahap dengan fokus pada requirement management. Hal ini memberikan pendekatan yang efektif dengan menyelaraskan pemecahan masalah dan solusi yang ditawarkan dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan perencanaan arsitektur enterprise ini juga ditopang oleh komitmen manajemen. Komitmen ini mencakup kebijakan dalam setiap proses dan kegiatan di bidang perpustakaan Epistemic Dumai, serta kebijakan terkait penerapan teknologi informasi. Kemudian fase selanjutnya yaitu arsitektur vision ini mengidentifikasikan kebutuhan manajemen yang direpresentasikan melalui visi dan misi, tujuan organisasi, ruang lingkup, struktur organisasi, serta menggambarkan kondisi sistem saat ini di perpustakaan Epistemic Dumai. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis proses dan arsitekturnya dengan fokus pada kegiatan-kegiatan seperti pendaftaran anggota baru, penambahan koleksi buku, pengelolaan koleksi buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Untuk mengidentifikasi aktivitas enterprise arsitektur ini pada perusahaan, kami menggunakan analisis rantai nilai Michel-Porter yang membedakan antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Terlihat pada gambar analisis rantai nilai perpustakaan Epistemic Dumai. Maksud dari gambar ini yaitu yang pertama adanya aktivitas utama yang terdiri dari pendaftaran anggota baru, penambahan koleksi buku perpustakaan, pengelolaan koleksi buku,
peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada juga aktivitas pendukungnya, yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, pengelolaan perpustakaan. Pada fase B, yang merupakan bisnis arsitektur, ini mengevaluasi kondisi saat ini dari proses bisnis di perpustakaan sistemik Dumai dengan fokus pada pelayanan pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian buku. Pengamatan langsung menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih dilakukan secara manual, seperti pendaftaran anggota baru, peminjaman, dan pengembalian buku yang mengharuskan mahasiswa datang langsung ke perpustakaan sistemik Dumai. Untuk meningkatkan efisiensi, kami mengusulkan perbaikan proses bisnis dengan membuat model bisnis yang menggambarkan fungsi bisnis dari enterprise. Pemodelan bisnis ini mencakup identifikasi model bisnis utama dan pendukung, serta mendefinisikan proses bisnis utama dan pendukung dalam rantai nilai Porter. Tujuan ini, penggambaran ini adalah untuk memahami setiap fungsi utama dan pendukung dalam unit organisasi perpustakaan sistemik Dumai. Nah, selanjutnya itu pada fase Information System Arsitektur, ini akan membahas beberapa aspek penting dalam enterprise, termasuk arsitektur data, aplikasi, dan usulan aplikasi serta pemetaannya untuk setiap fungsi bisnis di bidang perpustakaan sistemik Dumai. Yang pertama ada arsitektur data. Tujuannya ini adalah mendefinisikan kebutuhan data untuk pembangunan arsitektur aplikasi. Nah, langkah-langkahnya melibatkan pembuatan dan definisi kandidat entitas data serta pembuatan relasi antar entitas. Kemudian penentuan kandidat entitas data didasarkan pada fungsi-fungsi bisnis yang telah terdefinisi dalam model bisnis. Relasi antara entitas digambarkan menggunakan IRD atau diagram IR untuk menunjukkan hubungan antara entitas-entitas. Yang kedua yaitu ada arsitektur aplikasi. Nah, tahap ini melibatkan beberapa kelompok sistem aplikasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Langkah-langkah membuat arsitektur aplikasi mencakup menentukan daftar kandidat aplikasi, menentukan relasi aplikasi terhadap fungsi, serta seleksi aplikasi dan proyeksi aplikasi. Proses menentukan daftar kandidat aplikasi melibatkan gambaran yang jelas, memperhitungkan hubungan antara aplikasi dan fungsi bisnis. Kedua aspek ini penting untuk merinci arsitektur sistem informasi, memastikan kebutuhan data terpenuhi, dan mengidentifikasi aplikasi yang mendukung efektivitas fungsi bisnis di perpustakaan sistemik Dumai. Nah, pada fase teknologi arsitektur, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan di lingkungan bisnis. Hal ini bertujuan agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan arsitektur aplikasi yang telah dirancang untuk mengelola data berdasarkan arsitektur data yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan definisi, prinsip platform teknologi yang telah dibuat dapat dinyatakan bahwa platform teknologi yang akan digunakan dalam lingkungan bisnis ini adalah teknologi jaringan dengan model klien atau server. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara efisien dan efektif, memenuhi kebutuhan aplikasi, dan mendukung pengelolaan data sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya pada fase Opportunities and Solution, kita membahas tentang kesenjangan dalam sistem informasi dan aplikasi untuk mengusulkan perbaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh perpustakaan sistemik Dumai. Fase ini menyoroti peluang dan solusi untuk menyederhanakan serta meningkatkan efisiensi dalam setiap aspek kegiatan perpustakaan. Kami akan mengidentifikasi dan mengevaluasi gap yang ada dalam sistem informasi saat ini dan kemudian menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan proses dan layanan di bidang perpustakaan sistemik Dumai. Pada fase Migration Planning, ini fokus pada perencanaan perpindahan dari teknologi yang telah diusulkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merinci langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi teknologi baru berjalan lancar dan efisien. Salah satu aspek krusial dalam fase ini adalah menetapkan prioritas implementasi aplikasi. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan organisasi, memastikan bahwa aplikasi yang diterapkan mendapatkan prioritas yang sesuai. Sudut pandang organisasi sangat diperhatikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui implementasi teknologi yang tepat dan terarah. Selanjutnya pada fase Implementation Governance, fokusnya adalah pada tata kelola implementasi untuk menyusun rekomendasi pelaksanaan sistem aplikasi dan teknologi yang telah diusulkan sebelumnya. Pengelolaan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mengatur seluruh proses perencanaan, realisasi, operasional, keamanan, serta keberlanjutan layanan, serta evaluasi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam tata kelola teknologi informasi, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tata kelola organisasi.
berisi tentang definisi visi dan misi, kegiatan organisasi, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu tata kelola teknologi informasi. Nah, ini berisi proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang perpustakaan sistemik Dumai memerlukan keberadaan bidang khusus yang menanganinya. Nah, sejauh ini hasil pengamatan langsung menunjukkan belum adanya bidang yang khusus mengurusi teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran bidang khusus ini dimaksudkan agar pengelolaan teknologi informasi dapat dilakukan secara maksimal, mendukung efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya yaitu pada fase change management atau manajemen perubahan, kita memahami bahwa organisasi yang akan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ini mengalami suatu perubahan. Penerapan TIK ini di bidang perusahaan sistemik Dumai diharapkan dapat memberikan dukungan untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Manajemen perubahan tidak hanya sebatas peralihan dari penggunaan TIK, lebih dari itu, ini juga melibatkan perubahan pada tingkat personal dan organisasi sehubungan dengan adopsi teknologi baru. Dalam konteks ini, perubahan manajemen tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan TIK, tetapi juga melibatkan transformasi manajemen pada berbagai tingkatan organisasi. Nah, jadi kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas yang sesuai dengan tahapan dan proses penelitian, ya, maka disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode TOGAF ADM yang digunakan sebagai alat atau tools ini untuk membuat dan perancangan arsitektur enterprise pada penelitian ini telah menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum sebagaimana visi dan misi perpustakaan sistemik Dumai. Dari hasil pengelompokan perencanaan sistem informasi dan aplikasi perpustakaan yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mendukung pengembangan perpustakaan sistemik Dumai. Perpustakaan sistemik Dumai ini memiliki harapan bahwa dengan adanya perencanaan arsitektur sistem informasi ini akan menghasilkan perbaikan dalam proses kinerja layanan perpustakaan secara kolektif. Arsitektur sistem informasi pada semua unit organisasi yang terintegrasi dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Data dan informasi yang dibutuhkan akan diproses secara tepat dan tepat dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi.